Model kurikulum. Model konsep kurikulum itu sendiri yaitu suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat, psikologi, sosiologi termasuk di dalamnya sistem politik, serta teks tertentu di mana perbedaan pandangan model konsep kurikulum itu sendiri yaitu suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat, psikologi, sosiologi termasuk di dalamnya sistem politik, serta teks tertentu di mana perbedaan pandangan. 1. Model Taylor. Model Taylor mengajukan 3 prinsip untuk mengorganisasi pengalaman belajar agar efektif, yaitu kesinambungan, continuity, urutan isi, sequence, integrasi, integration. Contoh penerapannya adalah salah satu tujuan pendidikan teknik mesin adalah membentuk kemampuan membaca gambar teknik merupakan tujuan yang dipandang sangat penting. Maka, pengalaman belajar untuk membentuk kemampuan ini harus diulang-ulang dengan cara yang sama. Kesinambungan merupakan faktor penting dalam mendesain secara efektif. 2. Model administratif. Dalam model administratif atau top-down, model inisiatif pengembangan kurikulum datang dari pihak pejabat administrator pendidikan. A. Membentuk tim atau panitia pengarah steering committee. B. Membentuk tim panitia kerja worker committee untuk menjabarkan kebijakan umum yang telah disusun oleh panitia pengarah. C. Hasil kerja dari tim atau panitia kerja ini selanjutnya diserahkan kepada panitia di atasnya, yaitu panitia pengarah atau perumus. D. Penyebarluasan dan penerapan kurikulum di sekolah-sekolah dengan memakai kebijakan dari pihak berwenang agar kurikulum bisa digunakan. Contoh penerapan: membentuk hima mesin sebagai sarana penyebar dan penerapan kurikulum tentang mesin kepada warga jurusan mesin. 3. Model grassroots. Model grassroots kebalikan dari model administratif. Inisiatif dan kegiatan pengembangan kurikulum datang dari guru, baik pada level ruang kelas maupun pada level sekolah. Administrator lebih menonjol sebagai motivator dan fasilitator aja. Contoh pengaplikasian dikarenakan oleh keresahan atau ketidakpuasan guru pendidikan teknik mesin di SMK terhadap kurikulum yang berjalan. Selanjutnya, para guru berupaya mengadakan inovasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan. Nah, model grassroots ini hanya mungkin dilaksanakan di negara yang menerapkan sistem desentralisasi pendidikan secara murni. 4. Model demonstrasi. Model demonstrasi adalah suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Misal, A. Lebih nyata dan praktis. B. Perubahan kurikulum dalam skala kecil. C. Hakikat model demonstrasi berskala kecil akan terhindar dari kesenjangan dokumen dan pelaksanaan di lapangan. D. Menggerakkan inisiatif, kreativitas guru-guru serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program yang baru. Contoh penerapannya, sekelompok guru teknik mesin yang diorganisir dan ditunjuk untuk melakukan suatu uji coba atau praktek atau eksperimen suatu kurikulum. Unit-unit ini melakukan suatu proyek melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan suatu model kurikulum. 5. Model BICOM. A. Menetapkan arena wilayah. B. Memilih partisipan yang terlibat. C. Menetapkan prosedur. D. Implementasi kurikulum. E. Evaluasi. Contoh penerapannya yaitu pembuatan rancangan kurikulum atau strategi penyuluhan pada masyarakat tentang pengertian dan pentingnya pendidikan teknik mesin. 6. Model Tabes atau Inverted Model. A. Merupakan modifikasi dari model Taylor. B. Mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. C. Lebih bersifat induktif dan berbeda dengan model tradisional. Contoh penerapannya, pengembangan kurikulum yang dilakukan guru atau mahasiswa lulusan pendidikan teknik mesin dalam memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembang kurikulum merupakan karakteristik dalam model pengembangan Tabes. 7. Model Miller-Seller.
Model pengembangan kurikulum Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi atau Gagsne dan model transaksi atau Tabes and Robinson yang terdiri dari beberapa komponen. A. Klarifikasi orientasi kurikulum. B. Pengembangan tujuan. C. Identifikasi mode mengajar. D. Implementasi. Contoh penerapannya yaitu, misal dalam sebuah praktek pengelasan, guru atau dosen membuat kriteria-kriteria keterampilan yang harus dicapai oleh siswanya dengan skala yang berbeda-beda. Pembahasan selanjutnya yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan mata pelajaran dan berdasarkan situasi kontekstual. Berdasarkan mata pelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu terpisah, terhubung atau disebut fusi, dan terpadu. Untuk terpadu ini nanti dibagi menjadi tiga lagi, yaitu inti, social function, dan experience. Lalu, apa itu organisasi kurikulum? Organisasi kurikulum adalah struktur kerangka umum program pengajaran yang disusun dalam pola tertentu untuk mempermudah siswa dan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang pertama yaitu separated curriculum atau kurikulum terpisah, yaitu kurikulum yang bersifat tidak aktual. Nah, untuk contoh penerapannya yaitu misalnya pembagian pelajaran atau suatu materi pelajaran yang didasarkan oleh usia peserta didik atau siswa. Misalnya siswa mulai mendalami suatu materi sehingga memerlukan praktek, atau dapat disebut juga mulai dijuruskan atau kejuruan. Nah, ini dapat diberikan oleh anak yang berusia 16 atau 17 tahun hingga usia 19 hingga 20 tahun. Atau dapat disebut juga materi itu cocok untuk anak yang sudah mencapai jenjang SMK atau SMA. Yang kedua yaitu correlated curriculum atau broadfield curriculum atau kurikulum terhubung. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum fusi, yang merupakan organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan antar mata pelajaran. Misalnya, dalam sekolah menengah kejuruan terdapat mata pelajaran biologi, fisika, dan kimia. Maka ini akan menjadi suatu pelajaran yang bernama ilmu pengetahuan alam atau merupakan salah satu jurusan IPA. Begitu pula dengan sekolah menengah kejuruan yang bagian IPS. Yang ketiga yaitu integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Merupakan perpaduan koordinasi, harmoni, kebulatan, dan keseluruhan suatu pelajaran. Contoh penerapannya yaitu lebih ke dihubung-hubungkan. Misalnya di sekolah menengah kejuruan pasti terdapat mata pelajaran agama. Nah, di pelajaran itu membahas tentang Isra Mi'raj. Maka peristiwa itu bisa diterangkan dalam pelajaran fisika tentang kecepatan. Karena kecepatan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu sangat tinggi sehingga seakan-akan tidak masuk akal dalam ilmu fisika tersebut. Nah, kecepatan itu dapat disebut juga sebagai kecepatan yang tak terhingga. Lalu, kecepatan yang tak terhingga ini hanya bisa terjadi kalau benda itu mempunyai massa jenis. Lalu, massa jenis ini nantinya dapat dihubungkan dengan pelajaran kimia. Lalu nanti bisa disambung-sambungkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Kurikulum inti ada beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini. Di antara lain, yang pertama, kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan, selalu berkaitan, dan direncanakan secara terus-menerus. Kedua, isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Ketiga, isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah apapun yang dihadapi secara aktual. Keempat, isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Yang kelima, isi kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, dan pengalaman yang terpadu.
Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Contoh penerapannya yaitu di sini misal pelajaran bahan teknik, mungkin ada perpaduan bahan yang baru. Kedua, social function merupakan bagian dari kurikulum terpadu juga. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat, yaitu diantaranya nih, yang pertama memelihara dan menjaga keamanan masyarakat, kedua perlindungan dan pelestarian hidup, kekayaan dan sumber daya alam, ketiga komunikasi dan transportasi, kelima kegiatan rekreasi, lalu ada produksi dan distribusi barang dan jasa, keenam ekspresi rasa keindahan, ketujuh kegiatan pendidikan dan integrasi kepribadian, lalu yang kedelapan konsumsi benda dan jasa. Lalu ada modifikasi dari social function itu sendiri yang disebut persistent life situations. Secara umum ada 3 kelompok situasi yang akan dihadapi manusia. Yang pertama situasi-situasi mengenai perkembangan individu manusia, diantaranya kesehatan, intelektual, moral, dan keindahan. Kedua, situasi untuk perkembangan partisipasi sosial, yaitu ada hubungan antar pribadi, keanggotaan kelompok, dan hubungan antar kelompok. Yang terakhir, situasi-situasi untuk perkembangan kemampuan menghadapi faktor-faktor ekonomi dan daya-daya lingkungan seperti bersifat alamiah, gejala fisik tanaman, binatang, serangga, daya fisik, dan kimiawi. Kedua, ada sumber teknologi. Yang terakhir, struktur dan daya sosial ekonomi. Kurikulum experience atau activity kurikulum. Experience kurikulum sering disebut juga dengan activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity kurikulum, diantaranya yang pertama, construction on creative project. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan ide atau merealisasikan suatu ide dalam suatu bentuk. Yang kedua, appreciation on enjoyment project. Pembelajaran ini bertujuan menikmati pengalaman-pengalaman dalam bentuk apresiasi estetis atau estetika. Ketiga, the problem project. Pembelajaran ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang bersifat intelektual tetapi pada substansi yang ada keterampilannya. Misalnya bagaimana penanggulangan penyebaran flu burung. Permasalahan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat intelektual, tetapi tidak menutup kemungkinan dibahas tentang bagaimana cara membersihkan kandang unggas dengan cara simulasi. Lalu yang keempat, the drill or specific project. Pembelajaran ini bertujuan untuk memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan, misalnya bagaimana yang mengoperasikan kamera digital, bagaimana cara menulis makalah yang benar, dan sebagainya. Kurikulum kontekstual atau pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dengan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan. Contoh penerapan di sini yaitu dalam bidang budaya, kurikulum pendidikan nasional telah berupaya mengakomodir kekhususan budaya masyarakat adat di Indonesia, salah satunya melalui celah pendidikan muatan lokal.